dan juga yang di bawah itu stainless. Nah, kemarin saya di video pertama itu ini saya bilang saya nggak pakai, dan ternyata saya harus pakai karena agak ganjil aja kalau yang sebelah ini agak turun, nah yang sebelah sana nggak turun. Jadi ini saya pakein. Nah, kemudian yang ini si bracketnya ini kan sudah saya cat kemarin, dan baut stainless baut 8 ditambah ring di bagian dalam sini, ring 8 ya kira-kira tebal 1 mili atau 2 milian lah. Nah, kalau bisa jangan panjang kali sih bautnya, ngepas jadi nggak berlebih di belakang sini. Nah yang ini bautnya saya pakai baut 10 yang obeng plus. Jadi dia tuh biar ya nggak terlalu banyak menonjol, jadi pas di kaki itu nggak kena. Nah jadi ini master remnya Satria F yang saya cat warna biru, selang rem TDR. Jadi ini, nah di sini teman-teman nih, ini untuk jari kelingking saya aja ini nggak bisa masuk nih, dengan agak ke bawah sedikit baru bisa masuk. Nah andai kata kalau misal di sini nggak saya kasih bos umur 14 sama ring, dan di sini juga itu pasti mentok di sini. Ini tuh pasti kena sama bodi ya. Terus nggak di sini saya kasih. Kalau yang dari sini ini kebetulan, nah ini saya buat lagi nih. Ini besi kemudian dilas ini ya nih. Sebentar. Nah di sini itu dilas plat kecil, kemudian membentuk bulat, kemudian dibautkan di sini, kemudian diatur disesuaikan. Besi ini lebih seperti kayak letter L gitu, huruf L. Nah di ujungnya tuh saya kasih, nah itu tuh besi bulat yang sering dipakai untuk gantungan kunci itu loh. Nah jadi dia tuh bisa diturunin, dia ada jedanya kayak gitu, jadi nggak sepenuhnya ngikut. Nah di ujungnya sini teman-teman itu dibengkokkan ke bawah, jadi nanti besi yang itu, besi bulat dengan gantungan kunci itu dia nggak lepas dari apanya, si besi yang bengkok di sini. Nanti teman-teman tetap bisa mengatur tingginya ini untuk berapa itunya saat dia mulai hidup lampu rem belakang. Nah, untuk yang plat bracket untuk knalpot ini kan yang udah saya las itu, teman-teman bisa lihat di belakang ya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kayak nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, seperti nggak kelihatan itu sih. Nah itu tuh ada besi bulat yang dilas lagi ke bracket knalpotnya, biar knalpotnya nggak goyang-goyang gitu teman-teman. Nah itu jaraknya sama bodi baut yang di master remnya. Nah yang di bawah itu sudah lurus, jadi tidak miring-miring dia di saat menekan. Nah jadi saya alasan memakai punya Satria F tuh si selangnya sendiri itu, selang yang masuk ke master rem ya, itu di bagian dalam teman-teman. Nah jadi dia tuh bisa ngepas, sebentar, bisa dibilang nggak terlalu banyak terjepit selang yang ini yang masuk ke dalam sini. Sebenarnya di bagian belakang bisa,
cuman ujung untuk punya Supra ujungnya itu dia ke atas gini deh, ke atas di sini tempat masuk selang dari tabung minyak rem ya. Nah jadi teman-teman dari sini tuh harus di gimana, dibengkokin lagi selangnya tuh masuk sini dah. Dia juga selangnya jadinya saya bilangnya sih patah kayak gitu, jadi dia bengkoknya tuh tidak bulat. Kalau dia misalnya kalau pakai master rem yang di belakang tapi yang dia bisa diatur atas bawah, bisa diputar-putar, itu bisa teman-teman. Dari sini misal diarahin ke sini, atau bisa masuk juga. Misalnya teman-teman pakai punya RCB itu bisa, atau KTC, atau mungkin yang merek-merek biasa PSM, TDR, atau merek-merek yang lebih biasa lagi itu apa, Venom, Morin. Itu cari yang merek Ride ada juga. Nah, jadi selangnya itu bisa masuk sini, itu pas banget nih teman-teman, bisa ngaturnya, tabungnya juga aman gitu, nggak ada membelit-belit selangnya. Nah itu, ini juga ada settingannya juga udah pas. Nah jadi si ininya tetap posisi di atas dan tabungnya di atas, master remnya agak di bawah. Nah itu sudah pas, palingan teman-teman tinggal memompa ulang dan setting ulang remnya gimana yang sesuai sama teman-teman, cara ngeremnya gitu. Yang penting sih si master remnya ini, kualitas ini yang penting. Kalau di bagian kalipernya itu hasil o-ring piston kalipernya itu yang penting juga tuh. Nah, kalau selang rem sih sebenarnya kalau kinerja itu sama, cuman kalau yang selang rem racing itu biasanya diameter dalamnya lebih kecil daripada yang standar, terus juga dia lebih kaku, jadi tidak gampang gembung ya. Kalau yang standar dia, kalau misalnya kita tekannya agak keras gitu, nah, dia agak sedikit ngembung. Kalau yang yang racing dia susah untuk gembung, jadi karena ruangnya kecil. Nah, jadi dia kalau si masternya udah ngisap balik, dia cepat dorongnya juga jadi lebih cepat. Nah, kalau yang standar itu ruang dalamnya besar. Nah dia kalau misalnya kita tekan kuat-kuat gitu, dia agak sedikit gembung selang remnya. Itu ruang dalamnya itu juga lebih besar. Nah, jadi kalau dari efeknya sih responnya jauh lebih merespon di selang racing. Bisa pakai KTC, RCB, TDR dan lain-lain. Teman bisa cari aja, searching kayak gitu. Sebenarnya secara keseluruhan underbone ini udah cukup bagus, bisa dibilang lumayan. Cuman ya itu teman-teman ya, palingan kalau untuk mengandalkan pijaan untuk penumpang belakang itu ya harus nambah footstep lagi. Bagi teman-teman yang enggak ya agak sedikit kemahalan beli yang Daytona, yang seperti AHRS ini ada banyak, misalnya dari Jongjaya ataupun Aspid HRS, itu bisa bilang mirip-mirip SND. Nah itu sistemnya seperti ini. Nah cuman itu teman pikirkan gimana untuk bracket knalpotnya. Nah kira-kira itu saja sih teman-teman, untuk seputar underbone. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin tanyakan, sebisa mungkin saya jawab, balas komen teman-teman di bawah. Nah, kira-kira itu teman-teman. Semoga review saya tentang underbone AHRS ini berguna buat teman-teman dan jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memakai underbone, dan terutama yang untuk switch remnya itu. Mungkin teman ada ide lagi, bisa komen di bawah, atau mungkin ada saya yang salah sebut, bisa dikoreksi.
Nah, kalau teman-teman suka sama video saya boleh di like, atau mungkin tidak suka boleh di dislike. Oke deh teman-teman, itu aja video kali ini. Mungkin kalau ada tips baru atau review untuk Supra Extras 25 saya, mungkin saya akan video lagi. Oke, kira-kira teman-teman komen aja di bawah kalau ada yang mau ditanyain. Sekian saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.